Dasar. Hari ini kelompok kami akan mengunjungi destinasi wisata kerajinan tangan tenun di Mayura Cakranegara. Namun sebelum itu, perkenalkan nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Baik Salma juga. Saya Baik Dwi Ayu Safyaningsih. Saya Baik Samia Arafina. Saya Baik Sri Rahma Febianti. Ikuti keseruan kelompok kami menjelajahi tempat kerajinan tangan tenun di Cakranegara. Audio Jungle. 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 Ayah saya meninggal tahun 1984. Jadi yang mewakili keluarga ini adalah saya, ditunjuk oleh ibu saya. Ibu saya meninggal 2001. Kalau ini tanah ini yang tepat adik-adik duduk di sini maupun tempat duduk saya ini adalah warisan orang tua kami. Yang tahu tenun itu adalah bapak kami, bukan ibu, bapak. Tapi menurun pada saya dari tahun 1967 itu saya sudah berumur 5 tahun dan saya paham tentang tenun itu. Ingat adik-adik supaya tahu sejarah, saya ini lahir Narmada, di Narmada Lombok Barat. Ayah saya lahir di Praia. Notabene walaupun saya lahir 62, tapi saya tetap warga negara asing. Ingat ya, sekarang supaya tahu sejarah nih. Kenapa warga negara asing? Karena orang tua kami tetap asing. Tahun 59 orang tua itu disuruh pilih oleh negara, oleh presiden zaman itu Soekarno Soeharto, mengatakan Anda tinggal pilih, Anda mau menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Ayah kami memilih menjadi warga negara asing. Pada saat itu pintu gerbang terbuka di Cina. Kakek saya lahir di Cina, tapi besar sampai nikah pun di Lombok. Nah setelah tahun 83, tahun 84, barulah saya itu mengajukan kepada presiden untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Itu pun diproses. 2022 saya disematkan, diberikan haki, bukan diberikan, tapi saya yang nulis skripsinya tentang tenun ini, sehingga diberikanlah saya 4 sertifikat itu langsung sama Pak Dirjen Haki. Saya didatangi sama Pak Dirjen Haki yang memberikan langsung kepada saya. Ini ada 11 haki yang saya pegang, komunal 4, ya, komunal 4, pribadi 7. Itulah hanya kemampuan saya yang saya dapat secara otodidak. Oke, saya tidak pernah sekolah, saya sekolah hanya sampai SMA. Audio Jungle. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah benang, ya. Dan benang itu pun kami beli itu sudah berbentuk benang. Dan terus terang sampai hari ini sampai hari ini, detik ini juga tanggal 9 ya, bulan September 2024 ini masih import benang dasar itu, baik dari Cina, India, Jepang. Itu tinggal negara. India, Jepang. Cina, India.
Indonesia. Lokal pun sekarang bisa buat. Cuman entah kami tidak bisa pakai alat benangnya karena alat pintalnya. Benang itu kalau masih pakai yang lokal itu akan melintir dia dan itu akan berbulu nantinya. Apakah mau enggak punya kain berbulu? Tidak. Benang itu pertama kali itu dimasak dulu. Setelah itu dipilah benang itu. Setelah dimasak dengan panas seberapa derajat untuk menghasilkan benang itu tidak rapuh. Agar tidak rapuh. Karena dimasak dulu. Tujuannya supaya benang itu jadi lebih kuat. Itu pertama. Yang kedua dipilah. Benang itu mau jadi pakankah atau menjadi lusikah? Apa bedanya? Lusi itu yang ke depan. Lusi namanya. Oh, Lucy. Ya, kalau yang masuk untuk tenun itu adalah namanya pakan. Polos. Nah, sekarang untuk pakannya ini setelah dimasak, setelah dijemur kering, setelah itu baru digulung ke alat namanya klos. Itu sekarang dipilah lagi. Mau untuk lusikah atau untuk pakankah? Kalau ke pakan itu namanya dipen-pen. Setelah digulung di klos itu baru dipen-pen. Dipen-pen itu ke alat yang untuk membentuk motif. Nah, setelah itu baru digambar untuk pakannya. Setelah digambar baru diikat. Apanya diikat? Benangnya diikat untuk membentuk motif itu sesuai dengan gambar yang sudah Dibuat. Yang pasti 11 sampai 12 proses untuk membentuk menjadi satu lembar kain itu. Kalau terakhir itu ditenun, ya, dinyesek. Kata kasar dari dasar itu nyesek. Nyesek itu adalah nenun. Audio Jungle. Apakah ada keterlibatan dari pemerintah daerah? Ya, paling pemerintah daerah maupun pemerintah kota maupun kabupaten atau provinsi, mereka itu hanya untuk memberikan souvenir atau mau bikin seragam, tapi tidak dalam jumlah banyak. Yang membantu Bapak dalam proses pembuatan kira-kira ada berapa orang? Dia enggak karuan deh. Oh, Kalau dulu tahun 70-an kami punya tenaga kerja itu kurang lebih 2 sampai 300 orang tahun 70-an. berapa kain yang diproduksi atau Yang jelasnya pada saat alat itu sudah dimasukkan ke alat tenun bukan mesin atau ATBM atau cak-cak, itu satu hari 1 meter dapat 1 orang. satu orang 1 meter? Ya. Dalam sehari. Itu pun kalau dia rajin bisa dapat 1,5 meter. Tapi kalau dia malas bisa dapat 1,5 meter, bahkan 20 cm, 30 cm mereka bisa pulang. Jadi kapan? Ya pelan-pelan. Ini ada ndak perubahan peminatnya gitu dari tahun yang lalu sampai sekarang? Apakah ada kemunduran pengembangan? Kalau dulu kami awal mulanya bikin tenun ini untuk jadi kereng atau sarung. Jadi tahun 70-an itu tidak ada orang pakai celana seperti saya ini. Oh iya. Semua pakai sarung. Nah, kami punya sarung itu yang namanya sesekan, yang namanya purbasari. Itulah dipasarkan di pasar-pasar yang namanya pasaran. Tapi di era dengan kembalinya lagi orang-orang sudah pakai kain tekstil, kain celana, apa segala macam, sudah mulai berkurang orang pakai sarung. Nah, kembali lagi tenun ikat ini kami bentuk dia menjadi Baju. pakaian. Ini namanya subah nale. Asal kata dari subah nale itu mayoritas Lombok ini yang beragama Islam mengatakan begitu selesai menenun mengatakan subhanallah, disasakan menjadi subah nale. Pemasaran Bapak itu udah sampai mana gitu? Apakah masih cuma Seluruh dunia. Wih.
Saya punya pelanggan dari Spanyol ada, dari Amerika ada, dari Jepang ada, dari semua negara semua ada, sampai Afrika pun ada. Cuman kami tidak mengekspor Oh. karena mereka yang datang ke sini. Kalau mereka mau cari yang ori pasti cari saya. Berarti Slamet Riyadi ini nama Dari orang tua dari yang orang memberikan tua. nama. Dulu ayah kami semasa hidup sebelum tahun 84, beliaunya kan meninggal tahun 84 karena kecelakaan, tepatnya tanggal 7 Oktober 1984. Jadi dilihatlah, mungkin karena beliaunya lihat anak-anaknya mana yang berbakat. Nah, saya ini salah satunya pernah dikatai oleh orang tua itu, terutama papa saya. Nah, tidak ada satu usaha itu bisa dilakoni sampai 3 generasi. 2 generasi aja sudah bagus, kata beliaunya. Jadi itulah saya merasa tertantang. Sehingga saya anak keempat ini yang melanjutkan. Anak keempat dari 5 bersaudara. Masih bodoh. Jadi semua terbalik tulisannya, ngawak jadinya. Ada ini dari benang loh, diikat untuk bentuk ini nama ini. Ya. Ini cara sasah, teparan sesekan, teparan kereng, teparan periris. Bahasa periris teparan. Ini motifnya sebenarnya motif periris. Kalau cara desa tahu, dengan cara dengan ngadu kan? Tahu kan? Kan? Bebendang. Udah bebendang. Edak bebendang. Kan? Kan? Niaran kereng foto. Ada nak nomorot jadi temen nak. Kemana? Enak cari. No. Ini apa Ran? Sabuk. Sabuk kelapa. Nih. Apa arah motif? Sesek. Ini arah motif na anteng. Anteng. Tak menau. Ya kan terkawin meni. Aku dene belo-belo alalah komputer. Ya kan? Simpel kan? Keren. Yang mulu menun tak terkawin. Tahu ke masih bekereng. Cewek aja ada bedanya cara pakainya apa? Sekarang cara cewek. Aku nih ke Bandung aku. Kalau cara cewek kan tinggal terputer doang. Ya kan? Terputer jamak, beta tuluk nih. Ini apa Rana? Ini dia punya posisi muka belakang. Oh. Gitu. Oh iya beda motifnya ya? Iya. Di posisi muka belakang kan? Oh. Baru teh sabukin selesai. Sabuk anteng. Kalau saya tanya di depan dia nggak akan bisa jawab deh. Ini makanya yang bingung kemarin apa yang mau ditaruh di laporan. Ini satu contoh. Ini ingat siapa punya simbol ini? Anu, Dan sadu. rumah adat Sasak. Ya Sasak, ini namanya Balai Lumbung, Balai Padi, Rumahnya Padi. Kesambi. Ya. Iya. Ya. Terus ini simbolnya apa? Telkom. Bukan Telkom. Telkom itu bikin seragam dari tenun ini, saya yang desainkan ini. Ini dia pesan cuma 100 meter tapi saya kerjakan selama 4 bulan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekian keseruan dari kelompok kami setelah mengeksplorasi kerajinan tenun di Slamet Riyadi.
Terima kasih udah mengikuti dari awal sampai akhir. See you, bye-bye.